perkuliahan, saya record dulu. Ini perkuliahan kita pertama, praktik acara Mahkamah Konstitusi. Seperti yang saya sampaikan, idealnya kita peradilan semu ya. Peradilan semu itu hakimnya aja ada 9 orang. Itu idealnya, tapi seperti yang saya sampaikan, kalau tidak bisa 100%, jangan tinggalkan 100%. Sisi lainnya, kuliah dengan saya ketemunya nggak lama-lama. Ini paling kita maksimal sekitar 5 atau 6 ya pertemuannya. Maksimal banget tuh. Seperti itu gitu. Jadi yang semester 8 bisa fokus ngerjain proposal, yang semester 6 fokus ngerjain tugas tuh. Nah, tugas udah diterima, udah saya share semua ya. Udah terima ya, itu bergizi banget tuh tugasnya kan. Tugasnya bergizi banget. Jadi kalian bisa fokus ngerjain tugas, nyelesain tugas kalian tuh. Jadi saya lihat kendala kalian tuh pasti di kutipan dan footnote tuh. Saya nggak percaya, oh proposal kami udah selesai. Saya nggak percaya kalau footnote kutipannya bagus tuh. Ini nanti ketahuan tuh di tugas saya. Ya kan, kalau kutipan footnote-nya bagus, ketahuan tuh di tugas saya tuh. Itu kan seperti itu. Yang semester 2 aja saya kasih tugas footnote-nya, beberapa dari mereka saya kembaliin tugasnya. Ada sekitar 3 orang yang maju duluan nyampe tugas. Supaya cek footnote dan kutipan dulu deh. Jangan ini ya, jadi tidak kehilangan makna nyelesain tugas saya ya. Tugas ada yang ditanyakan? Atau Pak, kurang tugasnya Pak, tambah aja nih Pak. Nah, ini video kok bisa turun 15 menit? Yang sebelumnya 1 jam, ini kenapa 15 menit? Oh, Bapak nggak fair, kami pengen 2 jam. Bisa aja ya. Bisa aja ya. Seperti itu. Kurang gizi dapatnya Pak. Enggak lah, kalian harus dilatih untuk menembus limit breaker kalian ya. Menembus batas kalian tuh. Ya kan? Sampai kapan sih tugas copy paste internet terus kan? Copy paste internet, selesai. Yang penting ngumpulin tugas. Kan nggak seperti itu tuh. Itu ya. Itu kalau dia tugas nggak ada pertanyaan, saya ini ya masuk ke mata kuliah ya. Oke, saya capture dulu. Saya share. Oke, ini ya. Ini kita lihat dasar hukum pasal 24C Undang-Undang 1945 ya. Di Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada tanda bintang 3. Itu perubahan ketiga ya. Perubahan ketiga di Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya, kita lihat dasar hukumnya ini dulu nih. Ini sedikit pengantar sebelum kita benar-benar berpraktik tuh. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ya. Jadi dia pertama dan terakhir nih. Setelah itu tidak ada upaya hukum lagi nih. Yang putusannya bersifat final. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi tuh. Sifatnya final tuh. Untuk menguji ini Ahmad Hamdani. Nah, saya capture dulu ya bukti bahwa dia telat ya. Nah. Ini Ahmad Hamdani telat ya. Jangan share gambar yang tidak ada keterangan waktunya ya. Artinya saya hadir Pak Rory, tapi telat gitu ya. Ini pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi setelah ini. Ya kan? Nah, itu dipandang rasio legisnya. Ini supaya pasti aja nih. Gitu. Kan kepastian hukum kan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Misalnya Pak Herman mau nguji undang-undang pemerintahan daerah. Nah, dicek tuh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dasar mana. Nah, seperti itu. Beda dengan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu menjadi wewenang Mahkamah Agung. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar menjadi wewenang MK. Tapi jangan lupa, wewenang MK ini tidak hanya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar saja, ada yang lain. Ada SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. Saya capture dulu ya. Jamnya ada. Ada SKLN, kemudian ada pembubaran parpol tuh, pembubaran partai politik. Kemudian ada penyelesaian memutus perselisihan tentang pemilu, hasil pemilu. Beda ya, dengan tahapan pemilu, dengan hasil pemilu itu beda tuh. Karena ada yang menjadi wewenang PT-UN terkait dengan keputusan, kemudian hasil pemilu itu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 4 nanti ya praktik kita ya. Ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ada SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian ada pembubaran parpol, kemudian ada memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kita masih baru ingat tentang hasil pilpres kemarin ya. Nah, itu masuk ke MK. Tapi ada juga yang tahapan-tahapan. Kalau tahapan-tahapan beda lagi. Kalau SK tahapan masuk wewenang ini PT-UN gitu. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi ini ada lagi wewenang lainnya nih. Di pasal 24C ayat 2, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR apabila mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ini misalnya ada nih ya, dugaan di DPR nih, menduga bahwa presiden dan wakil presiden ini ada perbuatannya nih bertentangan dengan ini nih, ada yang tidak pas nih dengan Undang-Undang Dasar. Maka itu yang memberi putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wapres terhadap Undang-Undang Dasar itu Mahkamah Konstitusi. Bahasa kerennya apa tuh? Bahasa kerennya apa Pak Herman? Kalau misalnya putusan atas dugaan ini nih, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden wakil presiden, bahasa kerennya apa Pak Herman? Bahasa kerennya apa nih? Kita sambil santai ya, nggak perlu tegang-tegang ya. Ya Pak Herman, bahasa kerennya apa nih? Pas aja Pak. Wih, ini pas aja. Selesai urusannya kata Pak Herman. Masya Allah, Herman. Kenapa kadang ini nggak ini apa nih 50-50 atau call a friend? Ya. Siapa ya? Nih, Pak Pendi nih. Bahasa kerennya apa nih? Nggak tahu, Pak. Supaya kalian terganggu ya. Ujiannya ini Subhan nih. Subhan ngambil pemerintahan ini juga, pemerintahan daerah. Bahasa kerennya yang mana, Pak? Iya, bahasa kerennya yang keren ya. Supaya kalian terganggu ya ngambil pemerintahan daerahnya ya. Iya, Pak. Ini nih. Justice gitu ya, Pak? Apa? Social justice. Social justice, itu keadilan sosial. Ansor mana nih Ansor? Dharma Erlangga, alih ke Ansor. Ada Ansor nggak? Halo Pak. Ini bahasa kerennya ini nih, bila ada presiden, wakil presiden diduga ada pelanggaran oleh DPR. Nah, diselesaikan, diputus oleh MK. Apa tuh? Oh, Anggur Tias ngetik banget di Google ya. Tias lah. Tangannya tuh kayak gini tuh ngetik di Google kalau kayak gini nih tangannya. Kami itu Pak pusing, Pak. Dharma Erlangga apa nih? Dharma Erlangga Ansor nih. Ansor kan lagi UTS ini kan, UTS desa kan. Ini apa nih? Supaya terganggu nih. Ya kan? Sudah selesai Pak UTS-nya, Pak. Oh, udah selesai. Dimakzulkan Pak, bener lah Pak. Ya, tapi masih jet lag nih kan, masih jet lag. Suara siapa tuh?
Fendi, Pak, dia browsing, Pak. Pemakjulan bener. browsing coba cek di Google. Pemakjulan ya bener ya, pemakjulan atau impeachment. Pemakjulan atau impeachment. Tapi bahasa resminya kan itu tuh dugaan pelanggaran DPR. Ini apabila ada dugaan pelanggaran nih dari presiden atau wapres nih, bisa pemakjulan atau impeachment. Setahu saya ini ya pemakjulan itu yang ini ya. Siapa Bupati Garut dulu tuh? Asep apa? Iya Bupati Aceng Fikri. Ya. Terus Katingan juga ya. Ya. Semuanya hati-hati. Ya, Gara-gara perempuan semua tuh. Makanya kalian hati-hati dengan perempuan ya. Apa segala macam tuh. Itu ya. Itu Atias sih pada udah siap nih kalau ditanya. Posisinya tadi tangannya sudah gini ya. Ya. Ketahuan dari tangan nih. Tapi saya nggak nanya karena saya udah tahu Tias pasti udah ada jawabannya ya. Saya nanya yang mungkin nih orang ini nggak tahu jawabannya nih. Seperti itu ya. Oke, kita kembali share screen. Sebelum itu saya mute all dulu. Yes. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada 5 ya wewenangnya ya. 4 itu di pasal 24C ayat 1 itu terkait pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian pembubaran parpol, kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Beda lagi dengan SK tahapan pemilu itu beda. Harus tahu kalian beda-bedanya tuh. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. Disebut dengan istilah ringkasnya pemakjulan atau impeachment. Kemudian Mahkamah Konstitusi, ini hakimnya dipatok ya 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Ini SK-nya SK presiden. Seperti itu ya, SK-nya SK presiden ya. Nah, ini saya bilang 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 dari presiden tuh. Jadi 9 ya. Tapi SK-nya tetap, SK terakhirnya tetap SK ini SK presiden, tapi ini Mahkamah Agung ngajuin calon, DPR ngajuin calon, presiden ngajuin calon tuh. Nah, seperti itu. Kemudian ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas umum ya. Kemudian pengangkat dan pemberhentian hakim konstitusi, nah, ini umum ya. Yang penting itu ayat 1, ayat 2-nya itu ya, terkait yang nanti kita bahas ya. Ini ya. Nah, ini pakaiannya beda ya dengan pengadilan negeri ya. Kalau pengadilan negeri yang hitamnya ini merah, yang kemudian yang merahnya ini hitam gitu. Ada sebutannya ya. Apa sebutannya ya? Lempangnya itu saya lihat dulu. Dia ada sebutannya ya. Simare ya, Simare namanya ya, Simare tuh. Simare, lempeng di muka itu sebutannya Simare ya, Simare tuh. Nah, Simare ya, Simarenya kalau pengadilan negeri merah, kalau Mahkamah Konstitusi itu hitam ya, tapi mirip tapi beda. Simarenya. Nah, ini ruangan sidangnya ya. Nah, ini 9. Tapi nanti ada ininya ya. Coba deh sekali-sekali kalian ke Mahkamah Konstitusi itu. Memang idealnya
kita harus mampir lah ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke sana pasti perlu dana gitu, perlu dana kan, apalagi tiket pesawat ya, tiket pesawat, hitung aja PP, pulang pergi apa segala macam. Tapi kalau kalian sempat nih ada ke Jakarta, mampirlah ke sana. Tapi biasanya bersurat resmi dulu ya, nggak sembarangan masuk-masuk. Emang kayak masuk kemana gitu. Ini ada penjaganya. Dulu tahun 2015 saya masuk MK itu ada pemeriksa ya, alat periksa keamanan, bersurat dulu masuk ke MK. Jadi ke MK itu dia pokoknya bagus deh bangunannya gitu. Jadi ada ruangan sidang, kemudian ada ruangan perpustakaan, kemudian ada juga ruangan ini ya, ruangan kayak sejarah konstitusi, pokoknya keren. Kemudian ada bioskop mininya, di sana ada bioskop mini. Bioskop mini itu kita diputarkan film dokumenter ya, dokumenter tentang sejarah konstitusi kita ya, segala macam. Kemudian ngelihat sidang juga, saat itu saya sama teman-teman duduk di atas ya, di tribun atas tuh. Jadi kan di situ kan khusus orang ini nih. Nah, duduk di tribun atas, apa segala macam tuh. Tapi yang menarik sih bagi saya saya kira tempat sidang aja gitu. Ternyata di sana ada bioskop mini gitu. Perpustakaan, ada museumnya, semacam campur kayak menunjukkan sejarahnya. Yang jelas ada bioskop mini ya. Bioskop mininya tuh disetel dalam dokumenter beberapa menit. Menarik ya. Menarik tuh. Nah, tapi ke sana bersurat dulu ya. Terus kalau misalnya ke sana, jangan hanya ke Mahkamah Konstitusi aja, ke Mahkamah Agung, ke Kementerian Dalam Negeri, ke mana lah kalau bersurat ya. Nah ini ya ruangan ini tampak ini ya, tampak dari datar sini ya. Nah ini nih. Ini sidangnya, ada penggugat, ada tergugat, advokatnya apa segala macam. Bagus ya. Bagus segala macam. Keren, memang keren ya. Seperti itu ya. Saya nonton di atas tuh. Ini lagi ya. Kayak harus tahu dulu ya, supaya menambah kegairahan ya, motivasi gitu. Nah, ini ya. Bendera-benderanya apa segala macam, banyak nih. Kalau ini beda Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung simarenya warna ini ya, warna kuning ya. Orange. Terus ini ya. Ini advokat. Nah, ini sedikit pengantar ya supaya ada gairah gitu. Nanti harus tahu tuh beda-bedanya ya. Tapi ini periode dulu nih, masih Bu Prof Maria nih. Maria Parida Indrati. Sengaja saya share ya supaya menambah gairah kalian tuh. Itu terus kita masuk ke pengujian peraturan perundang-undangan ya. Nah, tadi kan wewenangnya kan ada pengujian peraturan perundang-undangan 1, kemudian ada SKLN sengketa kewenangan lembaga negara 2, terus yang ketiga ada pembubaran parpol, yang keempat terkait dengan hasil pemilu, terus yang kelima itu wewenangnya juga terkait dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden tuh, dugaan dari DPR memutus itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Beda pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itu masuk wewenang Mahkamah Agung. Beda ya. Segala macam. Masuk praktik acara Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan. Kalau kita masuk tahapannya dulu deh, prosedur beracara di MK ya. Saya sambil buka bahan saya. Saya capture. Nah, ini ya prosedur
dari pendaftaran permohonan dulu ya. Nah, ini soalnya kalian beracara di MK gini ya. Ini ya, pendaftaran permohonan langsung, pemohon datang menghadap Pranata Peradilan Registrasi umum ya, registrasi, kemudian Pranata Peradilan Registrasi perkara menerima dan mencatat, kemudian Pranata Peradilan perkara memeriksa kelengkapan berkas, kemudian berkas diproses internal, Pranata Peradilan perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap, kemudian pemohon telah selesai melakukan permohonan pendaftaran. Ya jelas ya, pasti mendaftar dulu. Ini ada prosesnya ya. Saya ambil dari website MK langsung ya. Kemudian pendaftaran yang online ada juga nih sekarang nih pendaftaran online. Pemohon atau kuasanya mengajukan online, kemudian pemohon atau kuasa melalui registrasi online, upload subkopi permohonan, mencetak memprint tanda terima, permohonan online diterima, Pranata Peradilan registrasi perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi, pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi. Seperti itu ya prosesnya ya. Nah ini lihat ya, saya besarin prosesnya ya, dari prosedur permohonan, bisa yang normal, bisa yang biasa konvensional, bisa online, tahapan perkara, pengajuan permohonan, kemudian ini baik ya. Kemudian pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan, berkas kalian dilengkapi, perbaikan permohonan. Ini kalaunya permohonan kalian ada kekurangan apa segala macam, registrasi, kemudian penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Ini pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan persidangan, kemudian rapat hakim, sidang pengucapan putusan, penyerahan salinan putusan. Ini saya jelaskan dulu ya, tahapan perkara, pengajuan permohonan, tahap awal berperkara di MK, pengajuan permohonan ke MK dapat dilakukan melalui secara online, ada aplikasinya Simple Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik, kemudian pemeriksaan kelengkapan, tahap lanjutan untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan yang diajukan, jadi itu ya. Kemudian perbaikan permohonan adalah tahap yang harus dilakukan pemohon ketika permohonan yang diajukan dan telah diperiksa belum memenuhi syarat kelengkapan, diperiksa lagi ya, apa segala macam. Kemudian registrasi, biasa ya, penyampaian salinan permohonan, pemeriksaan pendahuluan ya, yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan ini, sidang pertama MK dalam rangka memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim terdiri dari paling sedikit 3 orang hakim ya. Itu ganjil, pasti ganjil ya, hakim itu hitungannya ganjil ya. 3, 9 kan ganjil tuh. Pasca sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sama ini mirip dengan ini ya, pemeriksaan pendahuluan pada praktik acara peradilan tata usaha negara tuh, ada pemeriksaan pendahuluan. Kalau pemeriksaan pendahuluan di praktik petun, itu ada rapat permusyawaratan, ada pemeriksaan persiapan. Nah ini sama nih, pemeriksaan pendahuluan. Ini supaya berkasnya nanti saat pemeriksaan persidangan betul-betul oke tuh beres, nggak ada kekurangan apa segala macam. Ini pemeriksaan persidangan, tahap persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara. Terdiri dari pemeriksaan pokok perkara, kemudian alat bukti tertulis, kemudian keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait. Kemudian pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti ya. Seperti itu. Kemudian rapat permusyawaratan hakim, RPH, rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan, dan finalisasi putusan. Nah, RPH dilakukan secara tertutup, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 orang hakim. Ini hitungannya ganjil semua ya. 3, 7, 9 tuh. Jadi misalnya ada beda pendapat, bisa diputuskan pakai suara terbanyak tuh. Nah, kalau nggak ini, kalau nggak temu suara bulat kan bisa pakai ini nih, pakai suara terbanyak tuh. RPH ya. Dipimpin oleh Ketua MK, Wakil Ketua MK, atau hakim yang ditunjuk. Putusan Mahkamah Konstitusi, sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK.
sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dihadiri paling sedikit 7 orang hakim dan para pihak. Itu ya. Penyerahan salinan putusan umum apa segala macam. Itu ya. Kita lihat kayaknya sebelum masuk ke pengujian peraturan perundang-undangan, kita lihat di undang-undangnya dulu ya. Undang-undangnya dulu supaya enak nih ya. Sebelum kita bahas pengujian ini wewenang MK yang pertama, yaitu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kita bahas undang-undangnya dulu ya. Nah, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 24. Jangan lupa ya, Undang-Undang MK ini dia yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian cek juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ini perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kemudian ada Perpu tuh, Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kemudian penetapan Perpu tadi ya, penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua tadi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ya. Ingat ya, Perpu itu ketika dia udah ini kemudian diajukan DPR itu dia iya atau tidak. Nah, kalaunya iya langsung ditetapkan dalam undang-undang. Nama undang-undangnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Kita cek Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dulu ya. Capture dulu. Nah, ini ya. Ini ya. Pelaku kekuasaan kehakiman, jangan lupa pelaku kekuasaan kehakiman Pak Haji. Pelaku kekuasaan kehakiman tidak lagi Mahkamah Agung ya, bersama peradilan-peradilan di bawahnya, tapi juga ada Mahkamah Konstitusi ini ya, permohonan tadi ya, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan, pembubaran parpol, pelisihan pendapat DPR nih. Di MK sampai saat sekarang adanya hanya di ibu kota negara ya, ibu kota negara. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Ini ya. Nah, ini undang-undangnya. Ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ini perubahan ininya ya. Habis itu 24 tahun 2003. Ini perubahannya. Melihat ya undang-undang perubahannya ya. Pak Subahan melihat ya undang-undang perubahannya. Halo Pak Subahan. Lihat Pak, nomor 8 tahun 2011. Oke, jadi saya nggak perlu capture ini ya. Ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan. Ini perubahan pertama ya, tapi tidak disebutkan perubahan pertama tuh. Perubahan atas undang-undang. Karena masa sudah direncanakan mau merubah kan? Perbaikan jelas ada, tapi kan nggak seperti itu tuh. Nah, ini ya. Kita lihat apa yang diubah nih. Nah, pengertiannya, Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, DPR yang selanjutnya DPR, ini ya pengujian undang-undang sama ya. Ini menambah ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, perangkat yang dibentuk, 9 hakim, susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi.
Ini perubahan pertama ya. Perubahan pertama. Terus perubahan perpunya mana ya? Perpu. Nah, ini nih perpu nih. Nah, memiliki integritas dan kepribadian, kemudian menyelamatkan demokrasi untuk mengembalikan kewibawaan. Ini gara-gara banyaknya kasus yang menimpa MK saat itu ya, akhirnya dipandang perlu untuk mengeluarkan perpu itu. Makanya pertimbangannya nih, kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan, kemudian menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Nah, seperti ini. Aku kekuasaan kehakiman, panel ahli, perangkat yang dibentuk oleh ini ya. Habis itu ini penetapan undang-undangnya ya. Nah, ini. Nah, kalau tadi kan perpu ya, perpu. Nah, kalau ini penetapan undang-undangnya ya. Yang tadi kan perpu tuh, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2014, artinya DPR saat itu menyetujui itu. Perpu, kemudian penetapannya ya. Oke. Sampai di sini jelas, kita masuk ke pengujian ya, peraturan perundang-undangan ya. Seperti biasa kita bahas permohonannya dulu nih. Nah, ini contoh permohonan ya. Lihat ya, Pak Pendi, lihat ya, contoh permohonannya ya. Halo? Ya, Pak. Oke, lihat ya. Jadi enggak ini contoh permohonannya ya. Ini permohonan contoh permohonan pemohon pengujian peraturan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar seperti ini nih. Kalau jadi nanti misalnya Pak Pendi jadi advokat, bisa nih tinggal ini aja gitu. Permohonannya disesuaikan aja kan. Opni ini nih. Ini. Kantor advokat, Andita Law Firm, kantor advokat, corporate lawyer, penasihat konsultan. Ini. Perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP nih. Pasalnya disebut ini. Apakah seluruhnya atau satu atau beberapa pasal aja. Nah, ini. Ini ada tanda terimanya nih. Makanya penting tanda terima ya. Misalnya nanti kalian menggunakan jasa advokat, oke, saya aja ini gugatnya oke, nggak ada tanda terimanya ya. Ini ada tanda terimanya nih. Diterima pemohon hari Rabu. Ini baru aja nih. Ini tanggalnya nih 25 Maret 2020. Sampai jam-jamnya ada nih. Oh, ini apa nih? Online. Nah, seperti ini ya. Karena memang saat itu pandemik ya. Nah, sudah mulai ini ya, COVID-19 sudah mulai ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nih contohnya ya. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat, dengan hormat sehubungan dengan hak konstitusi. Ini ya, sehubungan dengan hak konstitusi ini nanti contoh dari permohonan ya. Sehubungan dengan hak konstitusi yang melekat pada warga negara, invasi rakyat Indonesia, maka dirasa perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan dijatuhkan. Nama Azwarmi. Wah, ini ya. Sebutkan misalnya nama Apip Amruwah, nomor induk kependudukan, sebutkan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat agama, pekerjaan, pendidikan apa nih. Dan dalam permohonan ini tidak dapat mengajukan sendiri karena dalam status, nah ini dalam status penahanan nih, akibat dakwaan. Tambahannya ya, dia tidak bisa nih, ada kendala karena dia gara-gara ini tahanan nih. Dia akibat dakwaan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang senjata api di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ini makanya nggak bisa nih. Maret ya, semacam Hakim Agung tanggal ini ya, dengan surat penuntutan 2 tahun nih. Nah, tapi dia ada memberikan kuasa nih.
memberikan kuasa kepada advokat insinyur Tonin tahta Singarimbun. Nah ini ya, ini luar biasanya sarjana hukum ya. Makanya seperti itu tuh. Ini insinyur sarjana hukum. Seperti ini ya. Advokat Sute Wijaya nih, advokat Agustian Effendi SH, advokat Budi Santosa nih. Ya, dengan alamat Casablanca, ini pemberian kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun selanjutnya sebagai pemohon. Itu ya. Dasar permohonan. Kita lihat nih dasar permohonannya. Ini 20 halaman lumayan juga ya permohonannya ya. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang PU, maka pemohon ini dan ini mengajukan permohonan pengujian sebagaimana norma berikut ini. Apa sih yang dimohonkan? Pasal 182 ayat 4 KUHP nih. Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dan pemeriksaan di sidang. Khususnya prasa harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dan pemeriksaan sidang. Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti ya. 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Seperti ini ya, ini yang dituntut ya. Dimohonkan ya. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli. Terhadap undang-undang dasar ini apa nih? Diuji dengan pasal apa nih kan? Undang-undang dan undang-undang dasar. Ini undang-undangnya apa? Sudah sebutin. Undang-undang dasarnya apa nih? Pasal 24 ayat 1 berbunyi kekuasaan kehakiman. Ini harus ini ya. Harus alat ujinya apa sih parameter yang diuji itu? Ini nih, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan peraturan wajib menjunjung tinggi. Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan. Seperti ini ya, cara berargumentasinya seperti ini ya di permohonan ya, mirip-mirip seperti ini ya. Saya tidak bilang ini sempurna banget ya, tapi paling enggak membuka gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Ini undang-undang apa yang dianggap bertentangan, kemudian undang-undang dasarnya apa nih parameternya tuh. Ini ya. Wah, pasal 28 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ini ada juga nih. Hak untuk kemerdekaan apa segala macam. Kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutin umum menurut saya. Kedudukan legal standing umum. Faktanya ini sebutin nih faktanya, latar belakang kerugian nih, kerugian konstitusinya apa nih? Sebutin nih fakta versi pemohon. Pada hari Selasa tanggal 2 Oktober sejumlah ini apa segala mendoakan macam-macam nih ya. Bahasa-bahasanya ya. Ini terkait dengan kasus ini Keplan Jen segala macam. Panjang nih hasil penyidikan disebutin, dakwaan, fakta persidangan, bertemu di rumah ini. Argumen kerugian konstitusi bahwa telah menjadi ketentuan dalam konstitusi oleh founding father sebagai rakyat WNI KTP bahwa melalui permohonan PU ini akan dapat menjadi terungkap apakah yang terjadi terhadap pemohon adalah pelanggaran oleh hakim atau norma yang tidak memberikan jaminan hukum ya. Ini ya. Nyatakan kekuasaan kehakiman menegakkan. Panjang memang ya. Wah, ini banyak ya. Ini banyak juga kalau dibaca sampai 20 halaman ya. Habis nih. Nanti bisa dilihat sendiri ya bahwa mengenai prasa keyakinan. Oke. Ini ya permohonannya ya. Nah, ini ya. Petitum yang dimohonkan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa musyawarah ini, kemudian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kepada kecuali menyatakan alat bukti yang sah. Seperti ini ya. Ini sampai tanda tangannya nih. Sampai di sini ditanyakan terkait dengan permohonan. Bingung ya? Memang bertanya, Pak. Bertanya sebelum ditanya ya, mending bertanya dulu ya. Ya, silakan. Gini Pak, terkait pengujian perundang-undangan seperti ini Pak masuk itu ya Pak, masuk TUN ya Pak? Bukan pengujian
undang-undang terhadap undang-undang dasar kewenangan MK. Nggih. Tapi apabila pengujian peraturan perundang-undangan di Peraturan. bawah undang-undang terhadap undang-undang masuk ke MA. Nah, kalau nyebut peradilan tata usaha negara itu dia terkait dengan gugatan katun, kemudian keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan pemerintahan tuh. Enggak, maksud saya itu Pak Rory, apakah ini masuk yang jurusan tentang tata usaha negara kah, Pak? Sama. Kan dia kan ada pidana perdata sama tata usaha negara, Pak. Lingkup ya, dia lingkup hukum Ya. publik, dia masuk ke tata negara atau tata negara. atau tata Hukum usaha negara administrasi tuh. ya. Masuk Ya. situ tuh. Pak, kalau yang dari presiden tadi, Pak, ada kan berdiri dari 9 hakim ya, Pak ya? 9 hakim 9 ya. presiden, 3 dari Dewan ya, Pak ya? 3 dari Mahkamah Agung. Pak, kalau yang dari presiden tuh bisa nggak Pak kalau presidennya ikut juga situ, Pak? Kalau dia mengusulkan dia langsung gitu, Pak? Enggak lah, dia mengusulkan diri dia sendiri atau gimana maksudnya tuh? Iya, Pak, dia mengusulkan diri dia sendiri, Pak. Gimana, Pak? Nggak bisa ya, dia udah jadi presiden, masa Pak jadi hakim lagi? Kali aja kan. Ya. Saya pengen saya langsung kan yang hadir gitu. Enggak lah, dia harus 3-3 ya calon hakim Mahkamah Konstitusi itu. Kan dia perwakilan dari eksekutif, perwakilan dari legislatif, perwakilan dari judisial, seperti itu. Iya, Pak, makasih, Pak. Sama nih. Ini Cindy nih, kayaknya Cindy nih banyak sekali pertanyaan nih. Cindy ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas semua Cindy ya? Insya Allah, Pak. Wah, insya Allah. Supaya nggak berkurang pahala puasanya ya. Biar nggak lapar dan dahaga. Seperti itu ya, memang kalaunya dilatih, dipraktikkan enak dimengertinya gitu. Itu gitu. Ya bahasanya lancar kaji karena diulang ya, gitu ya. Siapa lagi yang saya tanyain ya? Septia nih. Halo Septia. Halo, Pak. Oh, hadir, kirain. Nah, ini. Ada yang ditanyakan Septi? Halo Septi. Belum ada, Pak. Belum ada. Jelas semua ya? Insya Allah. Wah, ini tiba-tiba solehah 100% semua belum puasa ya. Masa gara-gara pertanyaan itu dapatnya lapar dan dahaga aja puasanya ya? Siapa lagi ya? Ini slide kedua dulu ya. Slide kedua nih siapa yang saya tanya ini? Ini Ahmad Hamdani nih. Mana Ahmad Hamdani nih? Halo? Age? Nah, sini ya. Ya, halo Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas semua ya? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Sepakat. Iya nih, hati-hati lah berkurang pahala puasanya. Ini Baim. Baim mana nih? Ya, Pak. Ya, gimana Baim? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oh, belum. Boni? Ada yang tanyakan? Enggak ada, Pak. Oh, kalau gitu kita masuk. Tadi kan permohonannya ya. Permohonannya dulu tuh. Jadi paling enggak, ini ada permohonan yang satunya lagi ya. Sebagai ini ya, permohonan yang satunya lagi nih. Kalau tadi kan baru tuh 2020. Nah, ini kita Gunawan. mute all dulu. Oke. Saya share screen dulu ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Ini contoh nih. Mirip-mirip aja ya dengan tadi ya. Nah, ini asli.
Jakarta 20 Juni, perbaikan permohonan nih, jangan lupa ya, harus ada semua ini, ini yang perbaikan permohonan gitu. Ini kan permohonan nggak langsung diterima kan, ada yang ini ada perbaikannya segala macam ini ya, perbaikan permohonan Jakarta. Ini 82 halaman lagi ya, panjang nih kalau saya bacain ya. 82 halaman nih. Sebagai pemohon satu, tadi tuh pemohonnya tunggal aja ya, sendiri aja ya. Ini pemohonnya ada banyak nih, pemohon satu, pemohon dua, pemohon tiga, pemohon empat, pemohon lima. Banyak ya pemohonnya ya. Jadi pemohonnya nggak hanya tadi satu orang aja, kan tadi satu orang memberikan kuasa kepada beberapa advokat. Nah, kalau ini dia pemohonnya banyak nih. Sampai pemohon berapa nih? Nah, pemohonnya sampai ini nih, pemohon 12 nih. Jadi nggak masalah ya kalau pemohonnya banyak nih. Jadi ini bisa aja nih, kalau pemohonnya banyak kan berarti kerugiannya ini kan nggak hanya untuk satu orang aja. Nah, tapi ini memang benar-benar banyak nih saat ini nih. Fakta yang ditemukan sekarang ini pemohonnya banyak nih. Ini pun kuasanya banyak nih. Nah, ini ya. Selebihnya sama nggak beda ya, kewenangan, petitumnya apa, segala macam ya. Nah, ini ya. Oke, kita masuk ke ini ya. Masuk ke contoh. Ini perbaikan permohonan. Oh, yang tadi ya. Nah, ini contoh dari putusan Mahkamah Konstitusi ya. Saya minta waktu sekitar 10 menitan lagi ya. Biar kita fokus hari ini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tuh. Ini nih. Nah, kalau ini contoh dari putusan, salah satu dari putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tapi yang diputus nanti adalah terkait dengan wewenang eksekutif review tuh, pengujian perda di lingkup pemerintahan tuh. Ini ya. Bahas ini ya. Nih kan tadi kan kita lihat kan ada orang perorangan, kemudian penggugat pemohon 1 sampai pemohon 12 perorangan. Nah, kalaunya ini asosiasi lagi nih. Oh, ini ya. Ini asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, APKASI. Pemohon 1, pemerintah daerah, ini pemerintah daerah gini. Kabupaten, diwakili oleh bupati. Wah, pemerintah daerah Aceh, banyak ya. Kabupaten Tanjung, Lampung Timur. Banyak ya. Ada tuh ya. Nah, ini pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada juga gitu. Ini Ben Ibrahim ya, Ben Ibrahim nih. Kemudian Kabupaten Bulungan. Berapa nih ya? Jadi sampai 12. Nah, sampai banyak sekali ya. Oh, ini nih. Yang digugat apa nih? Duduk perkara. Dia menggugat ini nih. Kita lihat langsung pertimbangan hakimnya nih. Nah, ini pertimbangan hukum ya. Tadi itu mirip ya, mirip pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, nyantol tadi ya ke pemohonan tadi tuh. Apa sih kewenangannya? Ini banyak sekali yang digugat nih, menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nih, banyak sekali nih. Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, ayat 1, 2, ayat 3, ayat 4, Pasal 15, 16, ayat 1, ayat 2, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 251 nih.
Nah, pasal 251-nya ayat 2, ayat 3 dan ayat 8. Perasa pembatalan perda kabupaten kota dan peraturan bupati wali kota semisal pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah nih. Ini tapi yang dikabulkan apa nih? Banyak ya pertimbangannya ya. Tapi yang dikabulkan cuma ini nih. Nah, amar putusan menyatakan permohonan pemohon 1, pemohon 8, pemohon 18, pemohon banyak ya sampai ini tidak dapat diterima nih. Jadi ketika dia bermohon, banyak sekali tadi yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional, tidak semuanya diterima tuh. Ada beberapa tuh. Nah, tidak dapat diterima. Kemudian menyatakan permohonan pemohon 2 sampai dengan bla 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 sepanjang pengujian pasal 9 ini juga tidak dapat diterima. Tapi ada juga yang dikabulkan. Mengabulkan permohonan pemohon 2 sampai dengan pemohon 7 bla 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 sepanjang prasa itu nih, pembatalan perda kabupaten kota dan peraturan bupati wali kota tuh. Jadi ini banyak nih dia ngajuin pasal-pasal, tapi ada yang tidak dapat diterima, kemudian ada yang dikabulkan. Seperti itu. Kemudian menyatakan prasa perda kabupaten kota dan sebenarnya ada lagi ya perda provinsi, itu putusan yang selanjutnya, tapi ini ngaruh juga ya dalam pasal 251 ayat 2. Ini kemudian bertentangan dengan, ini kan mengabulkan tadi ya. Ini sekarang dinyatakan bahwa bertentangan dengan undang-undang dasar nih dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian menolak ini karena menolak kemudian memerintahkan dimuat dalam berita negara. Yang menarik adalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dimungkinkan juga ini nih pendapat yang berbeda nih. Nah, sekarang ini ya. Kita lihat ya. Pertimbangan-pertimbangannya bisa dilihat di sini. Pertimbangan. Nah, pendapat yang berbeda itu kan pendapat yang diputus nih. Nah, ini ada pendapat yang berbeda nih dari hakim lain nih. Dia tetap dicantumkan juga. Pendapat berbeda ini sebutkan siapa aja yang berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini sepanjang mengenai perda kabupaten kota terdapat 4 hakim konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda. Kan hakim tadi 9 kan? Hakim sekurang-kurangnya tadi waktu FPH tadi 7. Nah, ini kan 9. Ini 5 pendapatnya banyak, kemudian 4 pendapatnya berbeda. Nah, ketika ini terjadi, yang dipakai ini ya, nah 5 ini nih. Tapi apakah 4 ini kesampingan? Tidak. Dia tetap dicantumkan nih bahwa ada yang berbeda nih. Pendapat berbeda atau disebut dengan dissenting opinions nih. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini sepanjang mengenai perda kabupaten kota terdapat 4 hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda. Sebutkan pendapat berbedanya seperti apa tuh. Nah, ini menariknya ya dari putusan ini nih. Disebutkan pendapat yang berbeda apa saja nih, tentang apa saja. Nah, kemudian tanda tangan tuh. Tanda tangan tuh. Nah, ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Memang ini ya agak asing lah menurut saya. Tapi bukannya berarti tidak bisa dipelajari, memang agak asing aja gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya Pak. Ya, Baim silahkan. Sebagai pemohon tadi itu berarti tidak ada batasan jumlah sebagai pemohon yang ketika mengajukan dari segi jumlah tidak ada batasan ya, dari segi jumlah tuh. Dari segi jumlah tidak ada batasan, tapi yang jadi pemohon, kita lihat lagi nih di undang-undang ini ya. Ini batasan dari segi jumlah ya, dari segi kuantitas tidak ada batasan. Itu ya, dari segi jumlah. Nah, sekarang dari segi ini, dari segi yang lain, itu harus ada yang betul-betul
merasa kerugiannya tuh betul-betul ada tuh, kerugian konstitusionalnya tuh ada tuh Pak Ibrahim. Nah, seperti itu tuh. Berarti Ya. semakin seseorang tuh merasa, misalnya ulun pemohon, itu merasa kerugian konstitusional di situ tuh cukup besar, dan bukan hanya ulun, tapi mungkin ratusan bahkan sampai mendekati angka ribuan mungkin. Berarti segitu tuh tetap bisa masuk menjadi sebagai pemohon, Pak? Jumlah orang ya yang mengajukan tidak terbatas tuh, tidak dibatasi. Tapi jangan lupa ada kategori lainnya. Ada kategori lainnya itu maksudnya tadi tuh masalah berkenaan kerugiannya tadi tuh. Dia harus merasa kewenangan konstitusional atau hak atau kewenangannya itu dirugikan tuh. Nah, oke, sekarang bisa nih. Tapi ini Pak Ibrahim, jangan lupa ada nih apa sebutannya ya, lintas generasi ada juga tuh, kerugian yang lintas generasi itu Pak Ibrahim. Ini kan kerugiannya nggak hanya untuk generasi sekarang saja nih. Ini kalau ini masih tetap dipertahankan, bukan tidak menutup kemungkinan kerugiannya akan menimpa generasi selanjutnya tuh. Nah, tapi dari segi kategori, dia harus perorangan warga negara Indonesia atau kelompok. Tadi ada kelompok, kemudian kelompok orang tadi asosiasi atau segala macam. Bisa kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian sepanjang masih hidup, kemudian bisa badan hukum publik atau badan hukum privat, pemerintah daerah bisa, lembaga negara bisa tuh Pak Ibrahim tuh. Tapi jangan lupa, dia juga harus betul-betul bisa membuktikan kerugian konstitusionalitasnya tuh, kerugian konstitusionalnya tuh Pak Ibrahim. Ya, kerugiannya nggak hanya untuk generasi sekarang saja tuh. Ini kira-kira kalau ini terus berlaku, ini generasi mendatang bisa kena juga nih. Nah, seperti itu tuh Pak Ibrahim. Siap. Terima kasih Pak. Ya, jangan stop di segi kualitas aja tuh. Jangan stop di segi jumlah atau kuantitas penggugat aja tuh. Tapi kan ada warga negara Indonesia, ada orang perorangan, ada badan hukum publik, ada badan hukum privat, ada kelompok masyarakat, ada lembaga negara. Sepanjang dia kewenangan ada kerugian konstitusional, tidak hanya kerugian konstitusional sekarang, tapi juga dia ini ada kemungkinan nih generasi mendatang akan rugi juga nih. Makanya itu disebut dengan kerugian lintas generasi itu. Berarti ketika membuktikan kerugian lintas generasi itu Pak, berarti misalnya kita sebagai pemohon tuh harus benar-benar memberikan argumentasi yang benar-benar masuk berarti Pak ya? Misalnya kan kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi kan kita sudah bisa memperkirakan bahwa ini loh akan terjadi nanti. Berarti dengan adanya pemikiran itu kita benar-benar harus kuat dengan argumen yang kita berikan pada saat sidang itu, berarti gitu Pak? Ya, harus bisa memprediksikan nih kerugian apa kira-kira yang akan muncul apabila suatu ketentuan undang-undang ini tetap dipertahankan. Seperti itu tuh. Prediksi ya, kemampuan memprediksi lah. Makanya ngaruh lagi ke kemampuan praktik perancangan, kemampuan ke teori peraturan perundang-undangan dan praktik perancangan peraturan perundang-undangan. Ngaruh lagi tuh. Apa nih? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Hari ini kita bahas ini ya, pengujian peraturan perundang-undangan tuh. Kalau tahapannya kan umum aja gitu. Nah, besok kita masuk ke SKLN. Memang bingung ya, masih bingung, wajar lah gitu. Namanya dalam proses nggak langsung ngerti. Tapi kalau nanti bikin tugas kan, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian pasti dipaksa untuk mengerti itu. Kan sistemnya gitu tuh. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Singkat aja Pak Apip ya, ini sudah mau buka puasa. Ini berkaitan dengan tugas yang video himbauan. Itu kan ada dijelaskan, cuma nggak terlalu detail. Durasinya itu berapa menit Pak? Sebenarnya 20-30 detik aja cukup ya. Oh, 30. Iya, 20-30 detik aja cukup. Jangan panjang-panjang tuh. Oh iya, sudah saya buat Pak, sudah 6 menit lah. 6 menit panjang banget tuh. Iya. Iya. Itu aja Pak pertanyaan. Iya.